Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Nur Muiz dengan NIM 24810100164. Mahasiswa UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Pendidikan Agama Islam kelas A semester 2. Di sini saya akan memenuhi tugas yang berupa ujian tengah semester mata kuliah Kitab Kuning, yang mana ujian tersebut terdiri dari beberapa bagian, yaitu diantaranya pembacaan makna, penjelasan, terjemah, dan juga qawaid dalam ilmu nahwu. Mungkin langsung saja. Sini saya akan membacakan dari mulai halaman 10 paling bawah, yaitu pada lafaz ansyadana. Bismillahirrahmanirrahim. Ansyadana telah menasihati kepada kami asyikhu, yaitu Syekh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustad Iwamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Sofar Al-Ansori, imlaan sambil mengimlakan di Abi Hanifah kepada Imam Abu Hanifah rahimahumullahu ta'ala. Syi'ron, sebuah syair. Man, siapa saja tolabal ilma, yang mencari ilmu, ma'adi, untuk bekal mati, faza, maka beruntunglah dia, bifadlin, dengan karunia, minar rosyadi, dari zat yang mulia. Faya, maka hai, lil khusroni, sungguh kerugian, tolibihi, para pencari ilmu, linaili fadlin, untuk meraih keutamaan, minal ibadi, dari sesama manusia. Allahumma, ya Allah, ila, kecuali idza tolaba, apabila mencari pelajar, al jahawi, bawa derajat, amri, memerintah, bil ma'rufi, pada yang baik, wa nahi, dan mencegah, anil mungkari, dari kemungkaran, wa tanfidhil haqqi, dan supaya dia melaksanakan kebenaran, wa i'zazid dini, dengan memuliakan agama, la li nafsihi, bukan untuk dirinya, wa hawahu, dan nafsunya, wa yajuzu, maka boleh, dalika, tujuan itu, biqadri ma, dengan seukuran sesuatu, yukimu, yang bisa menegakkan al-amro, dengan sesuatu itu, bil ma'rufi, kepada amar ma'ruf, wanahya, dan wanahya anil mungkari, dan mencegah dari kemungkaran, wa yang bagi, dan semestinya, li talibil ilmi, bagi para pencari ilmu, ya tafakkaru, untuk selalu berpikir, bidzalika, mengenai hal itu, fa innahu, karena sesungguhnya pelajar, ya ta'allamu, yang mempelajari, al-ilma, kepada ilmu, bijudi, dengan kepayahan, kathirin, yang besar, fa la yashrifhu, maka tidak akan mengganggu kepada dia, ila dunia, kepada dunia, al-haqirat, yang hina, al-qulilati, yang kecil, al-faniyati, yang akan hancur, syi'run, sebuah syair. Hiya dunia, itulah dunia, aqallu, yang paling kecil, minal qulili, dari yang kecil, wa asyikuha, dengan orang-orang yang menikmati dunia, adzalu, adalah lebih hina, minadzalili, dari orang hina, dari yang hina. Tusimmu, dunia itu bisa membuat tuli, bisihriha, dengan sihir dunia, qauman, kepada sekelompok orang, wa tu'mi, dan bisa membuat buta, fahum, maka mereka, mutahayyiruna, menjadi bingung, bila dalilin, dengan tanpa petunjuk. Oh, yang bagi, dan semestinya, li ahli ilmi, bagi ahli ilmu, Allah yudhillah, untuk tidak merendahkan nafsahu, kepada dirinya, bitama'i, dengan sifat toma, fil ghairi ma'in, pada sesuatu tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ansyadana asy-Syekhul Imam Al-Ajal Al-Ustadu Iwamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Sofar Al-Ansori, telah menasihati kepada kami, kepada saya, yaitu musannif, yaitu Syekh Imam Al-Ajal Al-Ustad Iwamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Sofar Al-Ansori, yang mana beliau imlaan li Abi Hanifah rahimahullah, sambil mengimla kepada Abu Hanifah, yaitu mengimla berupa syairan, berupa syair. Isi dari syair tersebut yaitu berbunyi, mantola bal ilma lil ma'adi, faza bi fadlin minar rosyadi, fayali khusrani talibihi linaili fadlin minal ibadi. Mantola bal ilma lil ma'adi, barang siapa seseorang yang mencari ilmu, lil ma'adi, untuk bekal mati, maka faza, dia akan beruntung, bifadlin minar rosyadi, dengan keutamaan dari zat yang maha mulia, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, faya al khusrani talibihi linailin fadlin minal ibadi, maka sungguh rugi apabila para pencari ilmu itu meraih keutamaan bukan untuk bekal matinya. Dalam artian
seseorang tersebut bukan mencari ilmu hanya karena Allah ataupun hanya karena untuk bekal dia mati kelak. Namun seseorang tersebut mencari ilmu hanya karena sesama manusia, maka hal tersebut termasuk kategori orang yang sangat rugi. Allahumma ila idza talabal jaha lil amri bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkari. Kecuali di sini ada pengecualian, kecuali seseorang yang mencari ilmu tersebut membawa derajat, dalam artian bikin derajat seseorang itu naik, bikin seseorang itu luhur, mulia, seperti memerintahkannya kepada kebaikan dan juga melarangnya atas kemungkaran, amar ma'ruf nahi mungkar, maka hal tersebut diperbolehkan meskipun niat mencari ilmu tersebut sesama manusia gitu, karena sesama manusia maka diperbolehkan. Wa tafidil haqqi wa i'zazid la li nafsihi wa hawahu. Dan juga selain dari amar ma'ruf nahi mungkar, ada juga alasan lain, yaitu supaya dia melaksanakan kebenaran, maka boleh. Dan memuliakan agamanya juga maka boleh. Bukan untuk dirinya dan nafsunya. Jadi melaksanakan kebenaran dan memuliakan agamanya itu atas dasar karena Allah, bukan atas dasar untuk dirinya, karena dirinya dan juga atas dasar nafsunya. Maka faya juzu, maka boleh akan dalika hal tersebut. Biqadri ma yuqimu bihil amra bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkari. Nah, dengan tolak ukur sekiranya seseorang tolabul ilmi itu, seorang pencari ilmu itu bisa memerintah kepada kebaikan dan juga menjauhi dan juga melarang atas kemungkaran atas sesama manusia dengan tolak ukur itu. Wa yambaghi li talibil ilmi ay yatafakkara fi dzalika fa innahu dan semestinya seorang thalabul ilmi, seorang pencari ilmu itu untuk selalu berpikir apa? Berpikir akan hal tersebut. Jadi semestinya seorang thalabul ilmi itu harus selalu berpikir, memikirkan apa-apa tujuan dari mencari ilmu tersebut. Karena fa'inahu yata'alamul ilma bijuhdin kasirin fala yasrifu ila dunya. Mengapa? Karena sesungguhnya seorang thalabul ilmi, seorang pelajar yang mencari ilmu dengan kepayahan yang sangat besar, dalam artian dengan benar-benar mencari ilmu, maka dia fala yasrifu, maka dia tidak akan terganggu oleh yang namanya dunia. Dunia ini bisa berupa harta, bisa berupa wanita, dan juga gangguan-gangguan yang bisa menghambat kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan di sini dunia al-haqirati al-qalilati al-faniyati. Yang mana dunia tersebut dijelaskan dalam kitab ini, dunia itu hina, kecil, dan juga akan hancur. Memang sesuai kenyataan. Syi'run, kemudian selanjutnya ada syair yang berbunyi iya dunya aqalu minal qalili wa ashiquha adzalu minadz dzalili tushimu bisriha qauman wa tumi fahum mutahayyiruna bila dalili. Ya dunia aqalu minal qalili, yaitulah dunia. Dunia itu merupakan sesuatu yang paling kecil dari yang kecil. Selanjutnya wa ashiquha adallu minadz dzalili. Dan orang-orang yang menikmati dunia adalah orang-orang yang lebih hina dibandingkan yang hina. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya dunia itu yang paling kecil dari yang terkecil, dan orang-orang yang menikmati dunia itu adalah orang yang hina dari yang hina. Kemudian selanjutnya tusimu bisiriha qauman wa tumi fahum mutahayyiruna bila dalili. Dunia itu bisa membuat tuli, tusimu. Dunia bisa membuat tuli bisiriha, dengan sihir dunia, dalam artian dengan efek dunia. Dunia itu bisa membuat tuli kepada sekelompok orang
yang membuat buta. Maka mereka menjadi bingung dengan tanpa petunjuk. Jadi seseorang yang terlanjur menikmati dunia itu, mereka cenderung apa? Cenderung jauh dari Allah. Dalam artian mereka menjadi bingung tanpa petunjuk. Di sini dijelaskan mutahayyiruna bila dalili. Jadi mereka itu bisa dikatakan jauh dari Allah. Wa yang bagi li ahli ilmi alla yudhilla nafsahu bi tama'i fi ghairi matma'in. Dan semestinya ahli ilmu itu tidak merendahkan dirinya dengan sebab sifat toma dimanapun dia berada, fi ghairi matma'in, dimanapun dia berada. Jadi seseorang ahli ilmu itu tidak boleh merendahkan dirinya. Dalam artian merendahkan dirinya itu bukan berarti tawadu, tapi di sini diartikan bahwasanya merendahkan diri itu menghinakan dirinya. Dalam artian seseorang ahli ilmu itu tidak boleh tercap hina dikarenakan sifat tomaknya. Nah, sifat tomak di sini adalah berharap sesuatu kepada selain Allah atau berharap sesuatu kepada manusia. Di dalam ilmu nahwu, kalimat itu ada 3. Yang pertama kalimat isim, yang kedua kalimat fi'il, dan yang ketiga kalimat huruf. Di sini saya akan menjelaskan seputar kalimat huruf. Yang mana kalimat huruf itu terdiri dari beberapa pembagian. Nah, yang saya akan jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu pembagian kalimat huruf yang berupa ada huruf ma'ani dan juga ada huruf mabani. Sebelum kita melanjuti ke pembahasan huruf ma'ani dan huruf mabani, perlu kita ketahui apa itu huruf hijaiyah. Jadi, huruf hijaiyah adalah kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu harfun atau huruf. Harfun mufrad, huruf jamak. Sedangkan kata hijaiyah sendiri berasal dari kata kerja haja, yang artinya mengeja, menghitung huruf, dan membaca huruf demi huruf. Huruf hijaiyah disebut juga sebagai huruf tahjiyah. Huruf tahjiyah disebut juga alfabet Arab. Nah, alfabet Arab ini berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari alif, ba, ta. Ada juga yang menyebutnya sebagai abjad Arab. Abjad Arab juga berasal dari bahasa Arab, yaitu alif, ba, jim, dan dal. Nah, jumlah huruf hijaiyah sendiri itu ada 30. Apabila mengkategorikan lam alif dan juga hamzah. Kalau tidak mengkategorikan lam alif dan hamzah sebagai huruf hijaiyah, karena kan lam alif itu merupakan huruf rangkap, yaitu lam dan alif, dan sedangkan hamzah itu merupakan huruf yang berdiri sendiri. Maka apabila keduanya itu tidak dikategorikan, maka huruf hijaiyah itu jumlahnya ada 28. Lanjut kita ke pembahasan. Yang pertama itu ada huruf ma'ani. Apa itu huruf ma'ani? Huruf ma'ani menurut Imam Ibnu Shiddah dalam karyanya yaitu Kitab Al-Mukhassas mengatakan huruf ma'ani adalah penyambung antara isim dengan fi'il atau antara isim dengan isim. Dan huruf inilah yang menjelaskan makna dari hubungan antar kata tersebut. Seperti huruf jer, huruf ataf, huruf istifham, huruf syarat, amin nawasib, dan sebagainya. Kita langsung ke contoh. Seperti contoh, hal satarji'una ila Bandung maratan ukhra. Artinya, apakah kalian semua ingin pergi ke Bandung untuk kesekian kalinya? Mahalu syahid lafad ila. Nah, pembahasan yang akan kita bahas pada contoh kali ini ada pada huruf ila. Huruf ila ini merupakan huruf ma'ani. Mengapa? Dikarenakan huruf ila ini merupakan penyambung antara kalimat isim dan juga kalimat fi'il. Mana kalimat isimnya yaitu Bandung, dan mana kalimat fi'ilnya yaitu tarji'una, merupakan fi'il mudhari' wuqu' jama' mudzakkar mukhatab. Nah, kalimat fi'il tarji'una yang artinya pergi, dan kalimat isim al-Bandung menunjukkan arti tempat, yaitu Bandung. Maka dari itu lafaz ila ini
merupakan penyambung antara pergi dan tempat yang dituju, yaitu Bandung. Maka dari itu huruf ilah ini dikategorikan huruf ma'ani. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu huruf mabani. Huruf mabani adalah huruf-huruf yang tidak memiliki arti jika berdiri sendiri. Seperti contoh huruf hijaiyah. Nah, jadi huruf hijaiyah ini masuk kategori huruf mabani. Mengapa? Dikarenakan apabila tidak disambung dengan kalimat lain dalam artian berdiri sendiri, hanya satu kata, maka huruf tersebut tidak memiliki arti dan juga bukan kategori huruf ma'ani, akan tetapi masuk kategori huruf mabani. Seperti contoh lafad faroha. Misalkan lafad faroha. Faroha ini artinya bahagia. Namun apabila kita pisah-pisah jadi satu-satu, jadinya kan fa, ro, dan ha. Maka satu kata huruf ini disebut huruf mabani. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila dari awal saya menjelaskan terdapat tutur kata atau tutur bahasa yang tidak mengenakan hati, ataupun dari segi penjelasan yang terdapat penjelasan yang salah, mohon dimaafkan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.